sobat semua, sobat YouTube dan Semilista. Jumpa lagi dengan saya di Semilo TV. Di episode kali ini saya akan membahas akuarium laut khususnya nano tank. Topiknya adalah lampu terbaik untuk akuarium nano. Selama ini saya pakai lampu Vito ya. Beberapa bulan ini hasilnya memuaskan banget, hasilnya bagus, terutama kalau misalkan dipakai buat ngerekam gini pakai HP itu kelihatan jelas banget. Kemudian untuk ke koral itu juga bagus hasilnya ya. Nah ini saya pakai lampu Vito ya, Spectra Vito Aqua Night. Harga baru BNIB itu 1.100.000 sekian ya, sama ongkirnya 1.200.000-an lah. Ini rekom banget karena harganya juga masih mumpuni lah, masih nyaman di kantong dan cocok banget untuk akuarium nano, tapi tidak rekom untuk SPS ya, karena lampunya hanya 35 watt. Jadi Vito ini 35 watt teman-teman. Untuk speknya dia tidak rekom untuk SPS kalau menurut saya maksa banget buat keep SPS di akuarium nano tank pakai lampu Vito ya, yang penting hidup aja lah. Ini SPS saya memang ada yang hidup, ini dikitata hidup ya, hidup. WE nya juga masih mekar. Yang belakang Anacropora itu hidup, cuma warnanya mulai bleaching. Yang sebelahnya juga hidup semua. Yang paling tahan banting itu ya ini Montipora, dia itu meskipun pakai Vito hidup dan apa ya istilahnya mana gitulah, mau berkembang gitu. Kalau yang koral lain kayak LPS, NPS itu ya pasti oke banget kalau pakai Vito. Lampu ini cocok banget untuk nano tank ya. Covernya 50 teman-teman ya, hanya 50. Kalau untuk di atas itu dia nanti akan jadi ada kayak black spot gitu, kelihatan kan? Ini di sebelah ini ada kayak black spot, karena ini saya pendekkan gitu ya biar parnya lebih dapat, karena untuk SPS itu butuh spek tinggi gitu ya untuk cahayanya, jadi tak taruh di atas, kemudian lampunya agak tak turunkan. Kalau koral lain ya pasti sehat, karena lampu ini cocok buat jenis-jenis soft dan LPS kayak gitulah, apalagi kayak jamur-jamuran, poli-poli gitu ya, pasti gede-gede mekarnya, bagus-bagus. Cuma ya mohon maaf, ini karena saya pelihara kelomang, jadi polipnya banyak yang ngincuk-ngincuk, banyak yang enggak mekar. Ini masih mekar mendingan ini sudah digeser-geser sama si kelomang. Iya, itu berantem guys, kelomangi berantem rebutan wilayah. Tapi kadang ya akur sih, akur kok, ini entar lagi akur pasti, cuma digelimpang no gitu tok terus ngali wis gitu teman-teman. Untuk urusan lampu percayakanlah, kalau misalkan tang nano itu pakai Spectra ini sudah oke banget, khususnya untuk koral jenis LPS dan soft ya. Kalau SPS jangan. Ada lagi sih rekom yang satunya untuk pabrikan ya. Pabrikan itu ada yang terbaru sekarang, sudah direview oleh Bang Jafarif, itu namanya Luminos. Nah, Luminos ini dia rekom buat SPS. Saya akan coba masih ngumpulin dana beli Luminos ya. Katanya sih bagus, terus katanya parnya itu gede, jadi untuk SPS tuh cocok banget. Saya mau nabung beli yang Luminos XT lampu kre ya. Kalau ini sih lampu ecek-ecek, ini lampu aliran dompet kering. Pokoknya untuk Spectra itu jempolnya 5 ya, sampai nggak muat, sampai nggak ada jempol saya 4 main jempolku. Kalau jenis-jenis itulah koral tadi yang saya sebutkan itu dia rekom banget. Terus ya itu hasilnya, kalau misalkan direkam pakai HP gini juga hasilnya bagus. Kalau misalkan teman-teman mau pakai DIY monggo, saya juga ada DIY ya.
Ini DIY yang sudah saya review di channel saya ini 21 watt, cuma bagus banget kok, itu juga bagus. Cuma ya itu kalau misalkan direkam pakai HP gini, apalagi nggak pakai lensa ya, ini kan saya nggak pakai lensa, itu kalau yang DIY pasti warnanya lebay banget, lebih banget. Kalau ini kan pakai yang V2 ini, lampunya apa di HP saya itu kelihatan jelas. Nah kan bagus kan, jelas kan. Wis pokoknya untuk lampu V2 ini rekom, terutama untuk tank nano ya. Kalau misalkan tank kalian 1 meter ya jangan pakai V2, pakai yang Luminos saja. Luminos XD itu bagus, 2 jutaan sudah dapat mountingnya, sama ada dapat remote-nya juga lah yang Luminos. Insya Allah akan segera saya review lah nanti kalau sudah beli Luminos ya. Ini masih tetap pakai V2. Saya di sini V2-nya sampai dapat 2 loh. Ada 2 saya V2-nya. Satunya itu juga hibaan dari pelanggan. Pokoknya lampu hiban, dosing hiban, wis enak punya pelanggan yang royal. Apalagi kalau misalkan kalian pelihara cuma golongan nih polip-polip, jamur, wis lampu Vito itu wis jempolnya 5 wis. Kak jamur kayak gini sampai mekok-mekok gini. Kalau pengen NPS jenis kayak akar bahar lidi gini juga sudah bagus. Tapi ingat ini nggak butuh cahaya tinggi ya kalau misalkan apa namanya, akar bahar lidi ini cuma butuh arus kenceng, terus lampunya di matte, jadi itu ada yang tak sembunyikan di bawahnya, bawahnya ini ya, batu itu kayak DR ikan, cuma gitu ikan. Apalagi kalau misalkan LPS kayak gini, ada batut, ada karang kodok, ada karang kuku, wis dijamin mengkari bagus banget kalau pakai V2 Aqua Night V2 ini ya, Spectra. Dia juga kelebihannya saya sukanya, meskipun murah dia juga support sunset sunrise ya rek. Jadi kalau di setting jam berapa bisa nyala, kemudian matinya jam berapa. Kalau ini saya setting jam 2 siang itu nyala sampai jam 9 malam dia nyala, maksudnya matinya jam 9 malam ya. Ini sudah jam setengah 9, berarti setengah jam lagi dia akan mati sendiri. Sukanya kan itu, kalau misalnya kita pergi keluar nggak repot menghidupkan lampu, jadi lampunya sudah otomatis mati muruk dewe. Ini karena sudah jam setengah 9, jadi lampunya sudah agak redup-redup gitu ya, agak redup, nanti akan perlahan mati gitu teman-teman. Ini akuariumnya sudah usia 9 bulan, apalagi sudah 9 bulan beberapa hari ini, hitungan hari aja 9 bulan. Pakai lampu V2 1 aja sudah cukup untuk akuarium nano ya, maksimal cover 50, jangan dipakai di akuarium yang 1 meter saran saya. Kalau misalkan 1 meter maksa ya beli 2, tapi ya itu kalau misalkan V2 itu kurang maksimal di jenis SPS. Kalau misalkan cuma pelihara LPS dan jamur sih nggak apa-apa pakai V2. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton ya. Nah inilah sebelum saya tutup bedanya kan, ini lampu V2 pabrikan, kalau yang itu lampu DIY, lampu HPL ya, pakai HPL. Kalau direkam kayak gini, nih itu bedanya. Ini yang pabrikan pakai V2 bagus kan hasilnya jelas, kalau yang itu pakai DIY HPL warnanya lebay. Ada yang tanya ya, sebentar sebelum tak akhiri. Big Tree main di berapa om? Big Tree saya untuk magnesium kemarin kalsiumnya berapa ya, 1600 Pak ya, lupa saya, nggak saya cek lagi, karena kalau misalkan tak cek aja nanti pasti bingung tambahan. Terus tak biarin di sini, sudah saya cek semua ya, kalsium terus magnesium ada semua kok, tes kitnya saya untuk Fitri. Ini fosfat dan sebagainya, ini alkalinity ada semua tes kitnya untuk Fitri. Lupa belum tak cek lagi, terakhir itu pokoknya di angka apa sih, 900 berapa kemarin ya pokoknya segitulah. Yang paling gede itu, paling tinggi itu KH. Saya Fitrinya dosing pakai dosing DIY ya, sudah tak buatkan videonya di channel ini. Ini dosing KH nya pakai ini. Kalau KH kemarin di angka 15, pokoknya tinggi banget KH nya. Pakai auto dosing atau tuang manual. Saya tuang manual pak, tuang manual. Nih ini dosing Fitri saya,
DIY ya, ini magnesium, ini kalsium. Saya manual, dosisnya ini KH manualnya, tapi jangan di MT ya. Kalau saya bukan di MT, saya dosisnya hari mili 2 mili untuk MG dan CA. Kalau yang KH saya nggak dosing karena KH nya kemarin tinggi banget tak tes. Dosingnya ke SAM filter belakang, kalau saya kan pakai filter belakang, jadi diteteskan di sini 2 mili untuk CA dan 2 mili untuk MG magnesium. Jangan di MT ya, atau di sini langsung, karena nanti bisa stres koral gitu Pak. Dan dosingnya saya laksanakan itu tiap malam kayak gini nih, entah lagi lampunya mati jam 9 itu tak dosing 2 mili 2 mili. Kalau yang tank sebelah itu juga sama, itu 5 mili itu, karena itu lebih gede, terus nggak gampang spin karena itu apa ya, filternya kan gede banget itu 3 meter ke sana. Untuk filter yang koral itu, kursi koral itu 3 meter. Kalau ini kan filternya kecil Pak, filternya kecil, cuma filter belakang Pak, filter belakang gitu. Yes, gitu ya pembahasan untuk lampu sekarang. Sekian dulu, kalau teman-teman ada yang tanyakan silakan. KH saya juga tinggi banget, dah tak biarin gak tak WC, turunnya susah banget. Kalau main KH tinggi LPS kayak senang-senang gemuk. SPS iya, saya juga gitu Pak, KH nya itu tinggi banget, apalagi kalau misalkan pakai ini ya. Kasusnya memang gini Pak, kasusnya Pak, banyak kasus teman-teman itu pakai ini ya, Blue Tracer ini sudah habis, yang masih utuh di situ. Ini pakai ini pasti kasusnya itu KH nya tinggi banget. Apa memang gitu ya? Saya itu penasaran, tak tes yuk, emangnya KH ini ku wangel turun ya Pak, pakai BTS ini. Jadi ya tak biarin aja wis, yang penting KH nya nggak tak dosing lagi loh, gitu. Kalau sampean pakai apa Pak Doni? Kalau saya sih pakai ini ASB Blue Tracer, KH nya jadi tinggi. Memang kasusnya gitu, kebanyakan gitu sih memang gini. Akhirnya nggak tak reken wis, pokoknya tak WC kemudian tak dosing gitu. Dosingnya di sini saya juga pakai vitamin ya, pakai Aqua Forest. Dari produknya Aqua Forest itu vitamin ABEF. Iya, kalau LPS kayak gemuk-gemuk, SPS kebanyakan enggak kuat. SPS kebanyakan jadinya gini Pak, punya saya Pak. Jadinya kayak apa ya? Jadi memutih gitu, tapi hidup. PE-nya tuh keluar Pak. PE-nya keluar. Tetap keluar PE-nya tuh masih hidup lah. Cuma warnanya jadi bleaching, jadi Pak putih gitu loh. Cuma untuk yang koral ini Digitata itu kuat Pak. Digitata Pak, ini Digitata ini itu tetap warnanya merah ngejreng. Ini karena kameranya jelek ya nggak kelihatan, warnanya ngejreng, warnanya tetap merah, kemudian PE nya juga keluar. Kalau yang Anacropora itu jadinya kayak bleaching gitu deh, tapi PE nya masih ada kok, masih keluar. Jadi tak, yang penting hidup lah pokoknya saya. Karena lampunya juga nggak sesuai rek, lampunya ecek-ecek, ini lampunya Vito, tapi coba-coba pakai pelihara SPS. Saya ini memang coba-coba dulu ya, nanti sambil pelan-pelan nabung beli Luminos Cree XD. BT Om dosing juga DIY Big 3 kayaknya overdosing, efek lama nggak test kit, tiba-tiba kok udah turun 14-an kayaknya. Iya sih, memang gitu ya Pak ya, mungkin ya kasusnya banyak yang pakai BT itu tiba-tiba KH-nya tinggi banget. Apa memang gitu ya? Karena nggak pernah diteliti, saya juga bukan orang lab jadi nggak tahu sih, main kira-kira aja. Tapi memang sekarang selama ini, selama pakai BT itu tak tes KH jadi tinggi. Pokoknya misalnya sering di tes itu mesti ono es yang tinggi gitu loh Pak. Jadi bingung tambah, tak biarkan gitu ya, pokoknya tak dosing harian, tak ngasih vitamin, mati karpe, tapi nek misalnya hidup ya alhamdulillah gitu. Hidup dan bertahan ya. Itu prinsipnya SPS ini. Karena lampunya juga nggak dukung, jadi ya pokoknya urip gitulah. Tapi yang paling tahan banting itu Pak, bukan jenis ini, bukan Digitata, tapi Monty Pak. Monty ini dia berkembang Mas ya. Kalau Monty ini sempat berkembang, bukan sempat tapi sudah melebar dikit gitu loh. Yang ini juga ini kecil ini, tapi sekarang udah agak melebar gitu. PE-nya juga masih gondrong. Gitu Pak.
Oke, terima kasih. Sudah malam waktunya koronnya mau bubuk ini. Ini sekarang sudah jam 9 kurang 20 menit. Jadi 20 menit lagi pasti mati lampunya. Besok kalau udah nemu trik SPS-nya pokoknya saya ikutin terus channelnya. Oh iya, Pak. Tapi Pak, ini Pak, untuk SPS pasti harus ganti lampu, Pak. Wis nggak bisa ini wis. Saya sudah saya coba ABC settingannya di Spectra ini. Yang C kan putih ya, yang putih itu saya tinggikan sampai 80 90 tetap wis. Ini kan agak putih-putih gitu ya. Ini karena yang putih saya tinggikan. Jadi yang warna biru, warna warna apa namanya, royal blue atau yang satunya apa itu kalah. Karena yang putih saya tinggikan. Karena SPS kan butuh lampu putih yang tinggi ya. Jadi itu Pak. Gitu jadinya. Harus ganti lampu lah ini. Kesel wis. Harus ganti lampu. Lampunya nanti tak usahakan beli yang luminous atau kalau bisa beli Nubs atau Kesil. Kesel. Tapi luminous aja deh. Luminous itu 2 jutaan sudah dapat lampu, mounting sama remote-nya. Jadi mending itu. Sudah di-review kemarin kan di Javari. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton. Sudah malam waktunya biar istirahat. Bentar lagi juga saya dosing vitamin dulu. Vitaminnya tak ambil, tak dosing vitamin dulu ya. Biar sehat. Bukan orangnya tok yang didosing vitamin, tapi juga oralnya. Dosing Big 3 dan dosing vitamin ABEF dari Aquaforest. Oke. Terima kasih sudah nonton teman-teman. Dadah.